Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'd, fa ya ikhwanal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah yang pasti benar segala janjinya, penolong setiap hambanya, yang kuasa mengangkat derajat orang yang dikehendakinya dan menurunkan derajat yang diinginkannya. Kepadanya lah segala persoalan digantungkan dan kepadanya segala keputusan dikembalikan. Allahu Akbar. Suara takbir, tasbih dan tahmid bergema bertautan menyambut hari yang mulia ini. Kita syiarkan kebesaran asma Allah. Kita syukuri nikmat dan rahmatnya. Kebesaran dan keagungannya adalah mutlak. Allah tidak akan beruntung karena semua manusia memuji dan mengagungkannya, dan tidak akan rugi karena semua manusia ingkar dan kufur kepadanya, karena Dia Zat yang maha kuasa dan maha mulia. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Quran surah An-Naml ayat 40. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi terakhir yang membawa ajaran lenyapnya segala hak istimewa dari setiap diri manusia di hadapan Allah, kecuali takwanya semata-mata. Memang itulah doktrin agama kita, doktrin Islam yang paling utama, yang menjadi inti dari salah satu wasiat Rasulullah ketika beliau menyampaikan pidato pada hari atau pada haji wada, pada hari perpisahan ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun
Wa inna abakum wahidun kullukum min Adam wa Adam min turab. Inna akramakum indallahi atqakum. Laisa li'arabiyyin fadlin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai kalian sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan sesungguhnya Bapa kalian adalah satu. Kalian semua adalah anak cucu Adam, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian pada pandangan Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Tidak ada keutamaan bangsa Arab terhadap yang bukan Arab, melainkan takwanya semata-mata. Rupa, pangkat, jabatan, dan kedudukan serta kekayaan bukanlah ranking penilaian di sisi Allah, melainkan hanya kesucian hati dan keikhlasan amal yang diberikan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila aqadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang rupa kalian, tidak pula pangkat, jabatan, dan harta kalian, tapi Allah memandang kepada kesucian hati kalian dan keikhlasan kalian dalam beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia sedang merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Oleh karena itu, terkait dengan Idul Kurban, peristiwa yang paling bersejarah yang akan dikenang sampai akhir hayat, yang menjadi peristiwa tunggal, adalah ketika peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah As-Saffat, surah As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Ya Allah, ketika Ibrahim berdoa, Ya Allah, karuniakan kami anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian Allah memberikan berita gembira dengan anak yang akan lahir menjadi anak yang lembut hatinya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ketika Ismail telah berumur, telah menjadi remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika dia Nabiullah Ismail telah mampu membantu menolong bapaknya, qala Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya nak, aku melihatmu dalam mimpiku, anni albahuka, saya menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Qala Ismail menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, jalankan perintah Allah, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan saya menjadi orang-orang yang sabar. Kalau itu perintah Allah, maka saya akan melaksanakan, saya akan menerima, dan saya akan menjadi orang-orang yang akan sabar terhadap perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkurban dengan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berkurban dengan 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya, bahkan di saat hari ini, termasuk golongan milioner. Suatu waktu ketika Ibrahim berkorban, beliau ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak yang sebanyak ini wahai Ibrahim? Beliau menjawab, ini semua adalah kepunyaan Allah, ini semua adalah milik Allah yang diberikan kepada aku, yang diamanahkan kepada aku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku akan serahkan semuanya. Jangankan ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, mengukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian menjadi bahan ujian, yaitu Allah menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang benar. Mimpi seorang Nabi adalah hak, mimpi seorang Nabi adalah kebenaran, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang lama didambakan, anak yang sangat diidam-idamkan, anak yang cerdas, anak yang elok rupawan. Sungguh sangat mengerikan. Dia harus disembelih, dia harus dikorbankan atas perintah Allah. Peristiwa ini adalah peristiwa yang maha luar biasa, yang maha menyengat hati kita. Bagaimana mungkin seorang bapak akan mengorbankan, akan menyembelih anak semata wayangnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, menggoda ibunya, bahkan menggoda anaknya dengan silih berganti. Apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail tidak tergoyah dengan bujuk rayu iblis. Bahkan Siti Hajar mengatakan, jika benar itu adalah perintah Allah, maka aku sendiri siap untuk disembelih sebagai ganti Ismail. Mereka kemudian bertiga melempar dengan batu. Iblis laknatullah mengusirnya pergi jauh-jauh. Iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, melempar 3 jumrah, jumratul ula, wusta, dan jumrah aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ya ayah, ikatlah kakiku dengan baik, ikat tanganku dengan erat, supaya aku tidak bergerak, supaya aku tidak leluasa meronta-ronta, sehingga aku menyusahkan nantimu ya ayah. Wahai bapakku, hadapkan mukaku ke tanah, jangan engkau lihat mukaku, supaya engkau tidak merasa iba dan kasihan. Lepaskan bajuku ya ayahanda, agar tidak terkena darah yang nantinya
akan menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Wahai bapakku, asahlah pisaumu tajam-tajam agar penyembelihanmu secara bersingkat, sebab sakaratul maut itu datangnya sangat dahsyat. Sampaikan salamku kepada ibundamu supaya dia tetap sabar dan saya dilindungi oleh Allah. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, baik anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongmu. Setelah Ismail diletakkan di atas sebuah batu, pisau pun diletakkan di lehernya, Ibrahim kemudian menyembelih anaknya kuat-kuat. Namun apa yang terjadi masyarakat muslimin, pisau itu tidak mampu memotong leher Nabiullah Ismail alaihissalam, bahkan tergores pun tidak. Itulah kebesaran Allah. Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai ganti Nabiullah Ismail alaihissalam, dan Allah berseru kepada Ibrahim untuk menyuruh menghentikan perbuatannya. Allah telah meridhoi seorang anak, seorang ayah yang ikhlas, pasrah, tawakal dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah kemudian mengabadikan, wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang terbaik di kalangan orang-orang yang akan datang sesudahnya, yaitu kesejahteraan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril mengakui ketaatan keduanya. Seraya kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kagum malaikat Jibril kemudian terlontar dari mulut Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi Ibrahim melanjutkan, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Dan disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat muslimin, perintah berkurban bukanlah sekedar ritual tanpa makna atau tradisi tanpa arti. Berkurban memiliki makna yang bernilai sangat mulia. Menurut pandangan Prof. Alim Syariati, bahwa berkurban mengandung makna simbolik. Pada dasarnya semua kita, semua orang bisa berperan sebagai Ibrahim yang memiliki Ismail. Ismail yang kita miliki bisa berwujud anak, bisa berwujud istri yang cantik, bisa berupa harta benda yang banyak, pangkat, jabatan, kedudukan, pendeknya, seluruh yang kita cintai, semua yang kita senangi, yang kita dambakan, yang kita kejar-kejar, dengan rela mempertaruhkan semua yang kita miliki, sesungguhnya itu adalah Ismail. Ismail yang kita miliki kadang dan bahkan tidak sedikit membuat kita terlena, membuat kita terlena dan lalai, bahkan terbuai dari gemerlapnya duniawi yang menyebabkan kita melanggar ketentuan moral, etika, agama, sehingga sulit untuk mengingat Allah. Suatu waktu Rasulullah memperingatkan kepada kita bahwa akan ada dua penyakit yang akan melanda hamba-Mu. Ada penyakit yang akan melanda diri kita semua. Apa itu?
namanya al-wahan, penyakit wahan. Sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Nabi kemudian menjawab, "Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan adalah engkau terlalu mencintai dunia. Kamu terlalu mencintai harta benda. Kamu terlalu mencintai gemerlapnya dunia. Kamu lalai karena terlalu cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, dan kamu lupa tentang akan datangnya kematian. Karena masalah muslimin, manusia hanya bekerja untuk dunianya, padahal dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Manusia kadang dilalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan dunianya, mengejar harta benda, mengejar kemewahan, mengejar pangkat, kedudukan, jabatan, sampai melupakan akhiratnya. Maka sesungguhnya kita tidak boleh terbelenggu dengan kemewahan duniawi. Jangan kita dipalingkan oleh hal-hal yang pada hakikatnya bersifat semu, pada hakikatnya bersifat sementara dan tidak abadi. Kita boleh memiliki apa saja di dunia ini, asalkan semuanya halal. Boleh saja kita memiliki uang yang bermiliar-miliar, asalkan tidak menipu, asalkan tidak korupsi, dan tidak menyengsarakan orang lain. Bahkan lebih dari itu, kita boleh menguasai dunia ini asal kita tahu batas kemampuan kita. Jangan sekali-kali dunia yang kita cintai membiarkan dan menjadikan kita terbuai dan terlena sehingga lupa hakikat diri kita, lupa hakikat bahwa kita adalah makhluk Allah, bahwa kita adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang pasti kalau bukan hari ini, esok lusa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menemui kematian, kita akan menjemput ajal kita, dan kita pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban disyariatkan untuk mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula kemanusiaan, namun yang dikorbankan adalah sifat binatang, sifat-sifat hewaniah, sifat-sifat kebinatangan yang ada, yang bercokol pada diri kita. Itu yang harus dibuang jauh-jauh, harus kita hilangkan jauh-jauh. Sifat tamak, sifat rakus, sifat ingin menang sendiri, kenyang sendiri walaupun orang lain lapar, bahagia di atas kesenangan orang lain, di atas penderitaan orang lain, mabuk kuasa, ambisi kekuasaan, sombong, iri hati, dengki, angkuh, tidak mau mengkritik, tidak mendengar nasihat. Ini adalah sifat-sifat hewaniah, sifat-sifat kebinatangan yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Itulah yang kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan bagi kita. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Bukan darah daging hewan itu yang sampai, sesungguhnya bukan darah, bukanlah daging hewan itu yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaanmu. Yang sampai kepada Allah adalah takwamu. Maka masyarakat muslimin,
betapapun besarnya hewan kita, bukan menjadi tolok ukur, bukan yang menjadi tolok ukur diterimanya amal ibadah kita, tapi sesungguhnya walaki yanalu taqwa, yang diterima oleh Allah adalah ketakwaanmu, keikhlasanmu, ketaatanmu, kepatuhanmu. Maka masyarakat muslimin sedang jamaah Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala memperingati kita, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kalian nikmat yang banyak, sungguh terlalu banyak nikmat yang kuberikan kepadamu, baik nikmat lahir batin, baik nikmat harta benda, baik nikmat kesehatan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, kata Allah, maka syukuri nikmatku, bersyukurlah atas nikmat yang kuberikan kepadamu. Dengan cara apa? Pertama, fasholli, dirikan salat, dirikanlah salat, dirikan ibadah, laksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, karena salat adalah tanda kesyukuranmu atas nikmatku. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Kurban itu adalah tanda kesyukuranmu atas nikmat yang kuberikan kepadamu. Maka orang-orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak bersyukur, maka sesungguhnya dia adalah kufur nikmat. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, mawujida sa'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan, falam yudahhi, kemudian dia tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat salat kami. Rasulullah SAW mencela orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki harta benda, kemudian tidak melaksanakan ibadah kurban. Sekali lagi, karena ibadah kurban adalah tanda kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sesungguhnya tidak ada yang mampu menghitungnya. Karena terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah? Ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan ibadah salat? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah saya mensyukuri nikmat Allah? Tidakkah saya bersyukur betapa banyak nikmat Allah kepadamu? Kenapa saya tidak mensyukurinya? Kenapa kemudian tidak melaksanakan perintah Allah? Kenapa saya tidak melaksanakan ibadah-ibadah? Karena sesungguhnya semua itu adalah tanda kesyukuran atas nikmat Allah kepada kita. Masyaallah muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah haji atau padang Arafah atau wukuf di padang Arafah itu adalah simbolik dari begitulah kenyataan dan begitulah nanti akan terjadi pada padang mahsyar. Pada mahsyar, ketika semuanya akan sendiri-sendiri. Di padang mahsyar, orang tidak akan mengenal siapa bapak, siapa anak, siapa istrinya. Tidak ada pertolongan di padang mahsyar kecuali pertolongan Allah. Maka wukuf di padang Arafah itu mengandung makna simbolik bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan memakai pakaian putih. Di Arafah tidak ada pangkat. Di padang Arafah tidak ada jabatan. Di padang Arafah tidak ada harta kekayaan. Semua sama, semua rata. Allah menyamaratakan semua manusia di hadapannya. Wukuf di padang Arafah
mengandung makna simbolik. Wukuf artinya berhenti. Berhentilah kalian di padang Arafah. Mengandung makna bahwa kalian nanti akan berhenti di sebuah padang, namanya padang mahsyar. Hari itu ketika matahari berada satu tingkat, satu selepas di atas kepala kita, tidak ada yang bisa menolong kita. Seorang anak akan tidak tahu siapa bapaknya. Seorang ibu tidak akan melihat suaminya. Seorang suami tidak tahu istrinya. Maka mari kita persiapkan bekal akhir kita. Persiapkanlah amal ibadah kita untuk kehidupan akhirat kita. Yang akan menolong kita hanya amal ibadah kita. Maka melalui ibadah ini, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah, beribadahlah kalian untuk bekal akhiratmu. Wanhar, dan berkurbanlah, karena kurban itu adalah tanda kesyukuran seorang hamba, dan itu akan menjadi amal pahala kita di hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allah menerima orang-orang yang berhaji. Al-hajju laisa mabrur, laisa jazaa'ul jannah al-hajj laisa mabrur illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Selanjutnya, bahwa orang-orang yang berkorban pasti Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.